Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abil Rahman dengan NIM 212410103059. Di video kali ini saya mau membahas soal basis data mengenai select dan where ya, klausa select dan klausa where. Langsung saja kita ke soalnya. Nah, di sini ada ya soalnya. Sudah disediakan database sampelnya, Northwind. Dan ini soalnya. Jadi soal bagian A, kita di sini hanya mengerjakan yang tidak di boldnya saja. Yang A, soal yang nomor 4, tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Berarti tinggal select all from suppliers berarti ya. Tampilkan. Oke, ini sudah muncul kolom-kolom di tabel suppliernya. Terus lanjut ke nomor bagian A, nomor 5. Customer, tinggal ganti aja berarti customers. Nah, ini sudah muncul ya kolom-kolom dari tabel customers. Oke, ke bagian B sekarang. Bisa tampilkan hanya kolom ID produk, nama, harga, stoknya. Oke. Dari tabel produk, tulis tabelnya ada tabel products, produk ID, intinya produk ID, kemudian product name, kemudian unit price berarti ya, harga itu unit price, dan stock, unit in stock. Kita coba jalankan ini biar rapi. Oke, masih ada tipe produk. Oke, ini sudah ya, product name, harga, unit in stock. Lanjut ke bagian B nomor 4, ID supplier, nama perusahaan, asal negara, kontak. Oke, lanjut. Berarti namanya adalah supplier, dari tabel supplier ID, kemudian nama perusahaan berarti company name, tabel company name kita panggil, kemudian asal negara berarti country ya, kemudian kontak person berarti kontak name. Coba kita lihat di sini. Supplier, kontak name ya, Oke, supplier ID, nama perusahaan, asal negara, dan kontaknya. Oke, sudah ya. Lanjut ke sekarang ke bagian C, nomor 3. Tampilkan ID, nama, harga, stok, nama semua barang dagangan, kemudian dialiaskan masing-masing kolomnya dengan ini. Yang ini ID prod aliasnya, yang ini enggak dialiaskan, yang ini dialiaskan dengan harga, yang ini dengan aliaskan dengan siku stok barang dari tabel produk. Oke, langsung ya. Produk berarti kita hapus. Produk ID kita aliaskan menjadi ID prod, kemudian nama produk berarti product name itu nggak dialiaskan, unit price itu dialiaskan jadi harga, dan stok barang berarti unit in stock itu dialiaskan. Bentar ya, supaya rapi kita enter dulu. Nah, kayak gini. Unit in stock kita aliaskan dengan
stok barang. Oke, seperti ini kita jalankan. Oke, kurang masih tipe. Select product ID tipe juga. ini udah dialiaskan jadi ID prod. Ini namanya nggak dialiaskan. Ini udah dialiaskan jadi harga. Stok, unit in stoknya udah dialiaskan jadi stok barang. Oke, sekarang kita lanjut bagian C nomor 4. Tabel supplier ya sekarang yang dialiaskan, berarti suppliers, berarti supplier ID dialiaskan. Oh enggak, tidak dialiaskan. Kemudian nama perusahaan berarti company name dialiaskan jadi nama PRSH. Kemudian asal negara, country, itu dialiaskan jadi apa? Jadi asal. Kemudian contact person, contact name dialiaskan menjadi contact person ya. Contact person dalam pakai tutup siku. Oke, kita jalankan. Ini ya, supplier ID, nama, asal negara, dan contact person. Ini untuk bagian C nomor 4. Sekarang lanjut ke bagian D, penggabungan kolom. Kita lihat ya, nomor 4 bagian D, tampilkan ID supplier, berarti dari supplier ya. Suppliers, supplier ID ini ya. Terus nama apa ini? Nama serta alamat. Namanya disuruh lengkap atau tidak? Namanya nggak disuruh lengkap ya. Berarti kita pakai first name, last name. Yang disuruh lengkap itu, yang digabungkan itu adalah alamat. Berarti S alamat. Nah, kita bisa di garis baru lagi aja biar rapi. Address di concat dan dipisah dengan koma. Kemudian city dipisah dengan koma, dan yang terakhir itu country. Jadiin satu tabel ya. Ya udah, ada tipe first, ada nggak sih? Oh, kontaknya ya, nggak ada first name last name, kontaknya. Kontak name. Oke, udah ya. Supplier ID, nama sama alamatnya digabungin jadi satu kolom. Ini jadinya. Beres. Nomor 4. Kemudian sekarang nomor 5. Nama lengkap. Tabel employee sekarang. Employees. Namanya digabungin, alamatnya digabungin. Oke. Berarti first name digabungin, dipisah dengan spasi. Last name is nama lengkap. Kemudian alamatnya S alamat.
alamat lengkap ya biar jelas. Address dipisah dengan koma dan spasi. Kemudian city di concat dan dipisah dengan koma spasi. Yang terakhir itu adalah negaranya. Oke, sekarang kita jalankan. Udah ya, ini nama lengkap, first name, last name. Oh, ada title juga. Title berarti kontak title. Title employees, title of courtesy, title, oke, title, tambah title, spasi, title-nya, nama depan, nama belakang, dan alamat lengkapnya. Sudah ya, sudah bisa. Kita lanjut berarti ke bagian E sekarang. Modifikasi kode E. Ini ya, kode E. Mengubah formatnya menjadi bulan dalam angka, hari dalam angka, tahun dalam angka. Oke, kita coba sekarang. Copy paste. S dulu. Mintanya apa? Bulan. Ini angka ya. Bulan berarti bulan itu month, depannya M. Kemudian hari, day berarti dalam angka, year berarti Y dalam angka. Kita coba. Oh, masih ada yang salah. Ini harusnya pakai underscore. Oke, langsung kita jalankan. Nah ya, nama lengkap digabungkan first name last name, tanggal lahir, dan ini format yang udah kita ubah sesuai ini. Bulan dulu, kemudian tanggal, kemudian tahunnya. Ini nomor 4, kemudian nomor 5. Nomor 5 itu formatnya bulan dalam angka, hari, tapi harinya pakai nama, bisa pakai day aja. Ubah jadi day, DD-nya. Nah, udah tuh. Jadi Monday. Oke, tahunnya 2 digit, berarti hapus. Oke, jadi diambil belakangnya aja ya. Kalau 2 digit tahun 2022. Beres yang kolom bagian E, sekarang ke bagian F. Nah, bagian F. Nomor 4-nya itu adalah tampilkan ID, tanggal lahir, ID, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia. ID, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, berarti hire date, serta usia pada saat masuk usia. Oke. Sekarang kita copy ya. Copy aja yang ini, table employees. Oke. Ini benerin dulu. Oke, underscore. First name, last name. Birth date-nya benerin. ID pegawai. Oke. Kayaknya ini hapus aja dah. Kita buat baru. Employees ID. Kemudian tanggal lahirnya berarti
birth date, kolom birth date kita panggil, kemudian tanggal mulai kerja berarti hire date-nya kita panggil, kemudian usia ketika masuk berarti hire date dikurang birth date-nya ya, itu selisihnya usia ketika masuknya. Hire date dikurang dengan birth date-nya, nah ini selisihnya. Coba kita jalankan. Select employees, ini nggak pakai S. Employee ID, tanggal lahir, tanggal di hire-nya, kemudian umur ketika masuk ya. Umur ketika masuknya adalah 43 tahun dan seterusnya. Lanjut ke bagian F nomor 5. Tampilkan ID, tanggal mulai kerja, berarti ini bisa dihapus ya karena udah nggak butuh. Tanggal mulai kerja, terus tanggal sekarang berarti no. Masa kerja sampai saat ini berarti udah berapa lama dia kerja, bisa dihapus. Sekarang dikurang hire date-nya, tanggal sekarang dikurang hire date-nya, itu adalah lama dia bekerja di perusahaan tersebut. Kita kurang ini ya, koma. Oke, ini employee ID, ini tanggal dia di hire-nya. Now itu adalah tanggal sekarang. Kalau kita juga bisa ubah ke dalam, ini kan tipe datanya masih timestamp ya. Terus kita bisa ubah ke tanggal date. Ini kita ubah tanggal date. Nah, ini dia. Tanggalnya aja berarti yang diambil. Detiknya kita nggak usah pedulikan. Nah, ini adalah umur. Sudah berapa lama dia bekerja di perusahaan tersebut. Bisa di casting juga, jadi pakai date. Nah, jadi ini kita ambil berapa lamanya aja ya, nggak usah sampai jamnya. Coba, oke tuh, nggak usah sama jamnya, cukup sampai hari. Kalau pakai castingnya date. Lanjut ke bagian G. Bagian G ini kalau berbaris. Bagian G nomor 3, tampilkan order ID. Oke, sekarang kita tulis dulu aja. Orders, tampilin order ID, berarti order ID. Kemudian quantity-nya, tabel quantity kita panggil. Kemudian unit price-nya, harga satuannya. Nah, di sini mintanya dia kuantitas dikali unit price. Berarti harga total dari masing-masing produk ya. Total harga produk. Nah, gini. Berarti quantity dikali unit price-nya. Nah, ini dikali ini, itu adalah total harga produk. Ada yang tipe kah? Quantity unit price quantity. Order details ya. Coba kita lihat tabel order details ya dulu. Quantity dikali unit price
Oh, ini belum pakai koma. Oke, itu ya tipenya. Oke, ini ada order ID, kuantitas, unit price, dan ini hasil perkalian dari kolom kuantitas dan kolom price, unit price. Ini kali ini adalah ini kali ini misalnya ini, dan seterusnya itu. Oke, itu nomor 4. Sekarang tadi nomor 3, sekarang nomor 4. Itu katanya kita perlu tabel produk. Tabelnya dulu ya. From product. Ambil ID produknya. Product ID. Product ID, kemudian harga per unit berarti unit price-nya. Jumlah yang sedang dipesan berarti unit in orders. Units on, nggak pakai spasi, units on order. Kemudian nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk yang sedang dipesan. Berarti banyak order yang sedang dipesan dikali harga per unitnya kan ya. Itu adalah nilai barang yang sedang dipesannya. Apakah seperti itu? Ini kan berapa banyak yang diorder sama harga per unit ya. Nilai barang yang sedang dipesan. Ya berarti dikali ya. Kali tabel antara unit price dikali units on order S nilai barang. Kita jalankan. Product ID unit price ini dikali ya. Nilai barang yang dipesannya 18 kali 0 itu 0, 19 kali 40 itu 760 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini bagian H. Bagian H order by, berarti sortingnya. Tampilkan nama produk yang diorder. Diurut berdasarkan jumlah produk yang paling sedikit diorder. Oke. Order tabel sekarang adalah produk name-nya. Kemudian jumlah yang diorder berarti apa? Dari tabel order. Bentar ya, agak nge-lag. Nah, jumlah yang diorder nggak ada di sini ordernya. Tabel apa ini? Di tabel order nama produk kayaknya produk sih. Coba dari produk. Oh, ini ada ya, units on order, berarti itu jumlah yang diorder. Oke, produksi berarti product name, units on order. Terus ini kita urutkan berdasarkan apa? Yang paling sedikit diorder, berarti units on order. Ini kita bisa pakai ASC, defaultnya ASC, berarti gini juga sama aja gitu ya, kayak gini. Karena dari kecil ke besar kan ya, paling sedikit ke terbesar. Dan yang paling sedikit kita jalankan
Tuh, dari 0 dulu. Yang di order berarti ini 0, kemudian naik ke 10, ke 20, 30, dan 40, dan seterusnya. Itu adalah untuk nomor 5 bagian H. Sekarang untuk nomor 6. Tampilkan last name, first name, dan lama bekerja. Oke. Employees. First name, last name. First name, last name, kemudian lama bekerja, age dari sekarang. Kita casting aja ke date. Lama bekerja berarti hire date. Terus diurutkan berdasarkan huruf depan. Nama belakang paling besar, berarti mulai dari Z turun sampai ke A gitu ya. Last name descending berarti pakainya dari Z ke A. Lihat dari last name-nya kita lihat S, P, L, K, turun lagi ke D, ke B, hingga ke C, terus ke B. Ini udah diurutin berarti. Sekarang kita lanjut ke bagian I. Sekarang sorting 2 kolom ya. Select select dulu aja dari tabel apa? Produk. Berarti product name. Kemudian unit price. Kemudian unit price yang udah dikasih diskon 25%. Berarti ini ya harganya. Diskon 25%. Dikali 0,75. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga yang paling mahal. Berarti order by nama produk, berarti produk name dulu ya. Kemudian berdasarkan apa? Yang paling termahal berarti besar ke kecil, DESC. Bentar. Iya. Ini nama produknya. Nama produk. Nama produknya apa ini? Dari tertinggi ke terendah atau terendah tertinggi? Kalau dilihat dari kata terakhir sih paling mahal, berarti tinggi ke rendah kan ya. Dua-duanya tinggi ke rendah. DSC. Nah gini jadinya. Coba kita run tipe. Seperti yang ada tipe. Ini pakai S. Oke, terus kita lihat ya. Kan yang diurut dari produk name dulu ya. Ini yang utama ya. Tuh. Z, W, V, terus sampai ke A nanti. Karena tidak ada nama yang sama, berarti ya ini nggak ngaruh sih. Yang kolom unit price, yang unit price ini nggak ngaruh. Ntar ini kasih aliasin dulu ya. S diskon. Harga diskon. Nah, karena nggak ada nama yang sama, berarti ini nggak ngaruh. Kecuali kalau ada nama yang sama, misalnya ada produk nama Zansky Koeken, terus ada produk nama lagi Zansky Koeken. Nah, tapi unit price-nya berbeda. Yang satu 8,5, yang satu 9,5. Maka yang diurutin nanti yang 9,5 dulu. Tapi berhubung ini produk name-nya gak ada yang sama namanya, gak ada yang sama persis, maka unit price-nya di sini gak ngaruh ya. Oke, seperti itu. Lanjut sekarang ke pembahasan mengenai where. Syarat ya, fungsi syarat. Klausa syarat. Oke, sekarang bagian A dulu ya. Bagian A nomor 6.
tampilkan customer dari Brazil. Di select nama select from customers. Syaratnya itu country-nya katanya harus dari Brazil. Oke. Ini kita cek apakah dari Brazil. Udah tuh, dari Brazil semua ya. Lanjut sekarang ke nomor 7. Tampilkan produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Berarti ini produk yang sudah tidak yang sudah tidak diproduksi. Berarti kalau kita lihat di sini tabelnya, itu berhubungan dengan ini, tabel discontinue. Kalau discontinue berarti dia sudah tidak diproduksi. Ya, kalau 0 berarti dia masih diproduksi. Seperti itu. Berarti discontinue karena yang ditanya ada yang tidak diproduksi berarti 1. Sekarang tampilkan. Oke, kita lihat. Tuh, udah 1 semua ya yang ditampilin. Produk yang sudah discontinue. Kemudian nomor 8, tampilin ID nama perusahaan. Oke, sekarang tulis dulu ya. Tabelnya ini dari tabel mana ya? Tabel order kayaknya ya, tabel order. Coba kita lihat. Order ada nama perusahaan, gak ada. ID apa ini? Atau employees. Coba kita cek employees. Nama perusahaan gak ada, yang ada nama perusahaannya. Produk di produk ada asal negaranya. Supplier. Oke, supplier ya. Sini ada company name, alamat, kemudian asalnya. Oke, supplier. Berarti kita pakai supplier. Disuruh tampilin ID-nya. Berarti supplier ID. Kemudian nama perusahaannya, company name. Kemudian alamat lengkap. Alamat lengkap berarti gini ya, biar rapi. Addresses kita concat dengan spasi atau dengan koma spasi, terus kita concat dengan apa lagi, city-nya, concat lagi dengan koma dan spasi, terus concat lagi dengan alamat country-nya. Oke. Supplier. Tapi yang berasal di luar Kanada. Berarti country-nya itu tidak boleh Kanada. Kanada seperti ini ya. Sekarang kita lihat di sini. Ini kita belum aliaskan. Alamat. Oh, nggak bisa dilihat ya karena nggak ada, kita nggak panggil country. Coba kalau kita panggil country. Nah, di sini nggak ada yang dari Kanada. Nggak ada yang dari Kanada. Oke, lanjut. Bagian A beres, sekarang ke bagian B. Nomor 6, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Oke. Supplier namanya ada LTD-nya ya. Berarti company name. I like ini berarti insensitive ya. Dia nggak peduli mau besar atau kecil. Kalau like berarti dia case sensitive, peduli dia sama besar kecilnya.
cari yang ada kata LTD. Persen LTD. Persen. Berarti dia persen LTD persen itu mencari nama company yang ada kata LTD. Terserah mau di kanan, mau di paling akhir, paling awal, mau di tengah. Yang penting LTD urutannya. Kita lihat tuh, di sini ada 3. Di akhir sama ini enggak di akhir ya. Di pertengahan LTD, mengandung kalimat LTD. Sama karena I like berarti dia nggak peduli besar kecilnya. Di sini L-nya besar, di sini L-nya besar. Di sini besar semua, di sini cuma satu yang besar. Oke, ini adalah nomor 6. Sekarang nomor 7. First name. Huruf pertamanya lebih kecil dari huruf. Ini kayak nggak masuk wildcard dan live sih harusnya. Oke. Jadi kayak gini ya. Jadi mungkin maksudnya dia akan menampilkan jika misalnya huruf pertama A itu lebih besar dari B, baru dia tampilkan. Kalau dia huruf pertamanya B terus lebih misalnya first name-nya itu A, terus last name-nya itu itu B, berarti dia akan ditampilkan ya datanya. Kalau misalnya kebalik itu B atau A, ini nggak ditampilkan. Ini mungkin ya maksudnya. Oke, berarti kita bisa pakai substring sih. Employees dari tabel employees, substring first name ya, karena kita membandingkan dengan first name itu kita kan cuma ambil awalnya ya, berarti ambil string urutan pertama sampai urutan pertama aja. Gitu maksudnya. Karena ini harus lebih kecil dari substring tabel last name. Kita cuma ingin ambil huruf depannya aja, jadi 1 huruf depannya 1. Ini ambil 1 huruf depannya. Ini huruf depannya aja kita jalankan coba ya. Tuh, kalau dilihat A lebih kecil dari F, maka dia ditampilkan. Kalau J lebih kecil dari L, maka dia ditampilkan. Terus A lebih kecil dari D, maka dia ditampilkan persennya. Kalau kebalikannya seperti ini jadinya. Karena N itu lebih besar dari D, dia ditampilin. Karena ini ya, first name-nya harus lebih besar daripada last name-nya. Ini yang mungkin maksudnya dari soalnya. Lanjut, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontaknya sama. Mirip kayak gini ya berarti, tapi ini sama bukan lebih kecil, berarti mirip. Kita bisa ubah aja ini company name, huruf awalnya itu sama kayak kontak name-nya. Coba kita jalankan. Ada kesalahan kah? Company name exist. Tabelnya ya. Company name. Supplier ya ini. Supplier. Tuh, jadi ini huruf depannya M, ini huruf depannya M ditampilkan. Gitu maksudnya. Tuh, ini
kan L, ini C, maka nggak ditampilin. Ini L, ini N, nggak ditampilin. Ini P, ini G, nggak ditampilin. Berarti cuma satu ya. Cuman Mayumi aja. Perusahaan Mayumi dengan nama Mayumi. Oke, lanjut ke bagian C. Nomor 4. Employee yang masuk tanggal segini. Tampilin employee yang masuk setelah tanggal ini. Oke. Employee, kita hapus. Yang masuk, berarti masuk itu hire date-nya. Tanggal berapa? 2 Desember. Tanggal 10. Kita lihat tanggalnya benar atau enggak. Ini hire date-nya. Semuanya di atas 92. Lihat. Oke, berarti udah benar ya. Semuanya udah di atas tahun 92. Lanjut ke nomor 5. Tampilkan order yang jangka waktu pemesanannya dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Oke, berarti order. Syarat tampilinnya itu adalah jangka waktu pemesanannya. Waktu pemesanannya harus lebih dari 10 hari. Hari berarti order date. Oh, enggak. Berarti age. Karena kita cuma butuh hari ya, tanggalnya aja. Berarti ekstrak harinya from age. Selisih antara pengiriman, berarti ship date dengan order date-nya. Itu adalah 10 hari yang diambil, 10 hari lebih. Nah, gini kita coba. Kita cek. Atau gini aja cara ceknya. Ship date, order date. Nah, ini ya. Ini 12 hari. Yang ini 12 hari. Yang ini 11 hari. Wah, dan selanjutnya berarti nggak benar. Oke. Sekarang lanjut ke bagian D. Bagian D. Tampilkan produk yang discontinue atau stoknya 0. Discontinue dari tabel produk. Tampilin katanya yang discontinue dulu. Discontinue. Berarti kalau discontinue itu 1 dan apa? Stoknya atau or stoknya 0, berarti units in stoknya 0. Coba kita cek. Discontinue semua ya. Ini kan ada yang enggak, tapi di unit in stoknya dia memenuhi. Ya, memenuhi. Jadi cukup salah satu aja. Salah satu syarat terpenuhi, maka dia akan langsung ditampilkan. Lanjut sekarang ke nomor 5. Tampilkan produk yang reordernya. Oke, produk yang reorder levelnya kurang dari 10 or unit in stoknya itu lebih dari 100.
Nah, sekarang kita cek. Walaupun ini kurang dari 10 memenuhi. Terus ini 53 gak memenuhi karena OR berarti sudah mencukupi. Kemudian reorder levelnya ini tidak memenuhi yang ini, tapi unit stoknya memenuhi, berarti tetap ditampilin. Oke, berarti udah benar ya. Sekarang lanjut ke nomor 6. Employees ya, berarti berhubungan employees. Katanya itu tampilkan nama employees. Apa? Nama employees dulu, Pak. Namanya pakai last name aja ya. Tampilkan nama, masa kerja, serta usia. Oh enggak, bebas ini ya. Ini syaratnya. Oh, nama. Yang bekerja lebih dari 30 tahun. Atau berarti pakai age ya ini. Extract year from tabel apa? Selisih udah bekerja 50 tahun berarti now sama hire date-nya. Selisih now sama hire date-nya itu harus lebih besar dari 35 katanya. Atau yang usianya berarti extract year-nya cukup year-nya aja. From age yang umurnya itu udah berapa kali? Umurnya selisih antara sekarang tanggal hari ini dengan birth date-nya ya. Birth date-nya itu adalah umurnya, berarti harus lebih dari 60. Coba sekarang tampilkan. Udah ya. Berarti cek. Nah ini birth date-nya ini udah 60 tahun lebih nih. Pasti 60 tahun lebih. 60. Terus hire date-nya di atas 35. Di atas 35. Ini kayaknya udah di atas 35 semua. Gak tahu sih. Tapi kayaknya harusnya udah sesuai. Di atas 35. Kalau dihitung berarti 8, 10, 20. Oh ini 34 sih, masih 34. Tapi umurnya emang udah lebih dari 60 ya. Tuh, maka ini terpenuhi. Coba kita select ini aja. Oh, gak ada ternyata yang bekerja selama 35 tahun gak ada. Kalau 30 ada nggak? Gak ada. Kalau 20 tahun. Now RTT ya benar. Kalau 10 tahun. Ini udah ada. Ini yang di atas 20 tahun. Di atas yang udah selama 25 tahun ada. Oh ada 30. Kalau 30. Oh nggak ada. Berarti semuanya ini masih masih apa? Lama kerjanya masih di bawah 35 tahun semuanya. Tapi dia umurnya ada yang di atas 60 tahun. Seperti itu.
Kemudian sekarang disuruh apa ini? Selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di sini menggunakan in. Oke. Langsung aja. Country in, katanya apa? Di London, kemudian ada di Seattle, kemudian ada di Tacoma. Sekarang kita jalankan. Bentar ya. Masih Employees London. Dan situ ada nggak? Coba kita cek. Oh salah, ini harusnya city, kota ya. London Seattle Tacoma tuh, lupa. Lihat ya, kota Seattle, kota Tacoma, kota London. Oke, berarti sudah benar. Lanjut ke bagian E sekarang. Tampilkan order yang terjadi setelah tanggal 25. Oke. Order. Syarat ditampilkannya itu berarti order date lebih besar setelah berarti 96 Desember tanggal 25 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Berarti harus dikapalkan 20 hari setelah order. Berarti kurang dari 20 ya. And ship date, katanya itu ship date harus dikirim sebelum 20 hari setelah selisihnya 20 hari setelah order date. Oke, berarti bukan gini. Berarti age extract date, kita butuh hari, day from age, selisih antara shipped date-nya dan order date-nya itu harus kurang dari 20 katanya, baru ditampilkan. Nah, udah ya. Kita lihat. Ini order date-nya, ini shipped date-nya. Ini selisihnya. Terus dikirimnya setelah ordernya yang 96 ke atas, tahun 96 ke atas. Lihat 96 ke atas ya. Oke, sudah 96 ke atas ini. 96 ke atas, bulan Desember tanggal 26. Dan ini selisih harinya. Ini selisih harinya dengan ini ya. Tuh ini di bawah tanggal 2, di bawah 20 hari selisihnya. Oke, lanjut sekarang ke nomor 6. Nomor 6 itu tampilkan produk yang dia discontinue. Berarti discontinue. Dan stoknya lebih dari 0. Berarti unit in stock lebih dari 0. Nah, dia udah berhentiin tapi masih ada stoknya. Kita cek. Ini ya, udah diberhentiin tapi masih ada stoknya. Oke. Lanjut sekarang ke nomor 7. Produk ID yang genap sekarang. Oke, produk ID genap. Genap dulu aja. Produk ID bagi 2.
edi modulus 2 itu harus genap katanya, berarti 0, gak ada sisa. Dan unit price nya, harganya itu harus lebih besar dari 5. Ups, nggak pakai S. Ini produk ID. Nah, kayak gini. Lihat, produk ID-nya genap semua. 246 sampai 76 ini genap. Harganya di atas 5 semua. Unit price-nya tuh, oke. Beres ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Produk yang harganya itu 5 sampai 10 dolar menggunakan Bitwin. Berarti unit price between 5 dan 10. Kita cek harganya. Tuh lihat, udah ya. Antara 5 sampai 10. Lanjut sekarang ke bagian F. Nomor 4. Yang tampilkan setelah tanggal ini dan harus dikapalkan antara 20 sampai 30 hari. Oke. Berarti ini order. Syarat ditampilinnya adalah tanggalnya. Order date-nya itu harus tahun 96, Desember, tanggal 25, dan harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Shipped between interval ya, berarti kita ngambil harinya. Age extract, salah maksudnya. Karena kita butuh tanggal saja, berarti from interval antara ship date dan order date-nya. Yang dicari itu adalah rentang antara 20 dan 30. Coba seperti ini bisa nggak? Kita cek ya. Tanggalnya 96 ke atas harusnya. Oke, ada nih 96 ke atas. Ini udah 96 ke atas semua. Dan selisih antara ship dan order date-nya itu harus 20 sampai 30. Nah, ini coba kita kurangin. 22 ini kurangin 14, 16, 21. Terus ini 14. Berapa ini? 6, 8, 14 tambah 7, 21. Oke, berarti ini udah sesuai ya. Antara rentang 20 sampai 30. Sekarang lanjut ke nomor 5. Order, tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia. Oke, kirim ke Brazil berarti ship destination atau apa di sini. Bentar ya. Order, mana order? Ship country. Berarti ship country yang harus ada di Italia. Salah. Italia atau Brazil. Pada tanggal berarti dan harus memenuhi ini juga, dan ini rentangnya dari tanggal segini sampai tanggal segini. Berarti gini aja ya. Ship date-nya itu harus lebih besar dari tahun 96, bulan 12, tanggal 25, dan
date-nya juga harus lebih kecil, tanggal tahun 97 Desember atau gini ya. Oke, Desember 25 ya, setahun gitu rentangnya. Terus ini kita pakai kurung karena ini operasinya disatuin terlebih dahulu. Nah, jika ini dan ini true, ini dan ini true, maka akan ditampilkan. Coba sekarang kita cek. Ada tipe orders ship date, ship, ini ship apa sih? Sekarang kita cek ya, Italia sama Brasil. Italia dan Brasil udah. Sekarang kita cek tanggalnya. Oke, harus ada di rentang setahun ini ya. 96 bulan 3, 97 bulan 3, berarti masih masuk. Nah, ya berarti ini rentang setahun udah berhasil. Oke, itu adalah nomor 5. Sekarang lanjut ke nomor 6. Employees, tabel employees katanya. Tampilkan employees dari Seattle atau New York. Katanya dari Seattle atau New York, berarti country-nya kah? Enggak, city-nya. Bentar, Seattle New York itu apa? Country ya? Country. Iya, country. In Seattle atau New York. Gini, New York. Betul, ntar ya, cek dulu. Mana country? Oh, city katanya. City. Yang berusia berarti N harus ada 50 sampai 60 tahun. Age. Bentar. Age. No. Oh, karena kita usia ya, berarti ekstrak tahunnya. From selisih tanggal sekarang dengan ulang tahunnya. Itu katanya harus lebih besar. Enggak harus lebih besar. Di antara 50 dan 60. Coba kita cek sekarang. Gak ada. Apakah betul gak ada? Oh, datanya cuma 2 ya. Dari Seattle ini dia umurnya berapa? 240. Oh, dia udah lebih dari 60 ya, makanya nggak masuk. Ini juga nggak masuk. Oke, jadi intinya simpulannya ini nggak ada ya. Sintaksnya udah benar tapi datanya nggak ada yang memenuhi kriteria ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai pembahasan soal basis data ini mengenai materi select dan where.
Nggak ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.